Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal periode ganti oli. Jadi sekarang ini mayoritas orang itu rekomendasi ganti oli pakai kilometer. Sekian kilometer. Dulu sebelum penulis punya NMAX, penulis termasuk yang rekomendasi seperti itu. Tapi setelah penulis punya NMAX, baru betul-betul tahu penulis bahwa ganti oli mengandalkan kilometer, pakai patokan kilometer, itu bodoh. Mengapa? Karena banyak variabel ya, bukan tanpa alasan. Bila ada ya pabrikan yang ngomong kalau motornya dipakai dalam kondisi sering macet-macetan, sering pakai pelan lama, atau sering dipakai gaspolan, RPM tinggi, kecepatan rendah gitu ya, disuruh sering ganti oli. Ada alasan mengapa kok buku manual menyebutkan seperti itu. Pemakaian yang normal itu kalau sering di highway, di jalan tol, jalan RPM rendah, kecepatan tinggi, itu olinya bisa lebih awet katanya. Jadi umur oli itu nggak sekedar dari kecepatan saja ya, tapi terutama dari RPM-nya. Terlalu rendah nggak awet, terlalu tinggi nggak awet. Terlalu rendah tapi masalahnya lain ya, karena fuel diuser. Repot juga ya sebenarnya ya, kalau kita ganti oli ya terlalu sering. Jadi misal ya, ada rekomendasi kalau di motor kan biasanya 2000 km, kalau di mobil ada yang 2500, ada yang 3000, 3500, tergantung bengkel ya, tergantung dari bengkelnya itu seberapa kejam ke konsumen. Ngakunya oli baik, oli awet, tapi konsumen disuruh ganti oli lebih sering. Ngakunya oli yang mereka tawarkan itu perlindungannya lama ya, yang kalau kita websitenya bisa 20.000 km, tapi begitu dipakai katanya, oh ini walau memang rekomendasinya bisa 30.000, bisa 40.000 km, tapi bagusnya gantinya tiap 3.000 km. Tapi ya konsumen percaya aja sama semuanya itu. Kalau untuk mobil ya terutama, kalau untuk mobil itu diomongin 25.000 km, itu mestinya ya beneran segitu. Bisa mampu untuk pemakaian yang ala orang barat lah. Ganti tiap 2.500 atau 3.000 itu berlebihan kalau untuk mobil. Bodoh karena kita jadi mengeluarkan lebih banyak uang untuk oli yang menurut mereka dalam tanda kutip oli hebat ya. Oli hebat harganya juga hebat. Kalau mobil bisa sampai di atas 1 juta ya. Ini oli hebat nih, total harganya 1,5 juta. Untuk baiknya ganti olinya tiap 3.000 ya. Jadi tiap 3.000 km 1,5 juta.
Yang di dunia motor juga ada itu. Motornya Honda Beat gitu ya. Ini kalau mau bagus mas, ganti oli tiap 2000 km. Ini ditawari ya oli. Oh ini oli bagus mas, 150 200.000. Ini oli motul 5100. Entah ya harga berapa ya, kan tadi penulis pakai contoh aja. Motul 5100, 200.000 mas sama ganti olinya. Wah ini oli bagus banget mas, terkenal awet. Terus ketika ditanya ini nanti bisa tahan berapa lama, mending ganti olinya berapa, 2000 km mas, ngomongnya gitu. Jadi oli seapi-api oli, ganti oli tetap 2000. Nanti misalnya ya tahu konsumen uangnya kurang, mas uang saya kurang nih, kemahalan segitu. Oh ya mas ini aja mas, oli apa misalnya, oli federal ini murah mas, pasang. Terus ketika ditanya ganti oli lagi kapan mas, ya sama mas, 2000 km. Bener nggak? Ya pasti gitu kan. Jadi mau oli apapun yang katanya bagus awet 2000, yang murah pun ya tetap 2000. Misal kita ke bengkel resmi gitu ya, mas saya ada MMPX, oh ya ganti oli kapan mas, 2000 km kan, 2000 km nanti balik lagi sini. Ada konsumen, mas saya SPX 1, berapa lama ganti oli namanya, tetap aja 2000 km mas. Jadi apa ya, kita jadi menghabiskan uang berlebihan. Walau NMAX penulis kalah dengan Ayla depan ya. Ayla depan itu lambat banget ya, knalpotnya tok banter tapi lambat. Tahu, penulis tahu karena di rumah ada Ayla nggak selambat ini ya. Kalau penulis pakai Ayla naiknya speedometer makwut gitu ya. NMAX ini gak ada apa-apa nih ya. Lambatnya apa Ayla itu kan karena perpindahan gigi, tapi tadi itu sudah apa, harusnya sana bisa pakai gigi 3 itu naik dari 80 sampai 120 cepet, gak kayak tadi. Kok tadi ngerasa nih motor uang ya. Cuma ngasih tahu aja lah, itu contoh lagi buruk knalpot racing ya. Nggak selalu pasang knalpot racing bikin motor kencang atau mobil kencang ya. Terus di sisi lain ya, bisa jadi rekomendasi waktu yang disarankan juga terlalu berlebihan. Bisa jadi oli yang mereka sarankan, entah itu oli mahal atau oli murah, oli yang dibungkusnya tulisi full sintetik, mengandung bahan yang sangat mahal, bahan harganya apa, premium gitu ya, premium aditif, high quality aditif, the very best aditif gitu ya, kemampuannya paling top super jempol 10 gitu ya. Tapi ya belum tentu apa yang diomongkan itu sesuai dengan yang diklaimkan.
belum tentu. Karena ya apa ya, pabrikan oli itu berani bohong. Eh, Oli yang dipakai terlalu jauh itu jelas ngerusak mesin kan. Ruginya ya banyak pastinya. Ya minim mulai penyakitan lah, kayak fuel dilution, motor aslinya nggak ada apa-apa, tapi karena pakai olinya melebihi kemampuan, jadi kena fuel dilution, jadi kena vampir oli. Repotnya ya, kualitas oli kita itu beda-beda. Kualitas oli itu nggak sama. Sama-sama 20W50, sama-sama di datasheet tulisannya hydrotreated, sama-sama harga sekitar 75.000. API-nya pun sama, SJ anggap aja. Itu kemampuan bisa beda jauh. Nama, merek juga tidak banyak membawa pengaruh ya. Ada yang mereknya seakan-akan tenar gitu ya, terkenal sekali, terkenal kehebatannya. Tapi ya nyatanya enggak. Jarang sekali ya orang nyalakan oli. Walau misalnya kalau ngolok-ngolok soal minyak goreng ya, umum orang ngomong apa, oh ya wes nanti kalau motornya rusak yang disalahkan komponen motornya gitu ya. Kalau apa, mau mengolok-olok, mau menjelek-jelekkan minyak goreng, wes pakein nanti kalau motornya bobrok rusak yang disalahkan motornya. Dia ini nggak lihat fakta. Nggak lihat fakta bahwa ketika ada orang pakai oli full sintetis rekomendasi terus mesinnya mengalami vampir oli, itu yang disalahkan ya motornya, bukan olinya. Ada kasus saya gitu tapi penulis nggak screenshot ya. Kalau ada contoh mungkin ya bisa kita lihat contoh yang pakai oli motul lah ya. Pertamax 7 itu ganti olinya rutin tuh, rutin. Kalau nggak salah tiap 2.500 km atau berapa ya, rutin. Olinya motul, kadang motul Matic, kadang motul 5.100. Itu ya masih kena aja. Bobol apa? Pertama vampir oli dulu. Sampai akhirnya parah, keluar asap segala, motornya berasap. Yang disalahkan apa? Motornya, nggak nyalakan oli. Habis itu masih tetap kayaknya Pertamax 7 itu pakai motul lagi, nggak ganti oli, padahal itu kena vampir oli gitu. Padahal itu gantinya 2.500 km. Jadi kualitas oli itu beda-beda. Kualitas oli antara yang jelek dengan yang bagus itu bisa sampai 10 kali lipat lah kalau menurut penulis. Ya 300 dibanding 3.000 kan sudah 10 kali toh. Dan oli dengan kualitas yang sama pun dengan cara pemakaian yang sama itu umurnya juga bisa beda tergantung dari kesehatan motornya. Motor penulis ini nggak kena vampir oli,
kenanya fuel dilution. Nah itu saja sudah sangat-sangat mempengaruhi umur oli. Nggak ada vampir oli loh ya. Motor penulis ganti 1500 itu masih tetap banyak olinya. Berkurangnya nggak bisa diketahui lah. Terakhir itu balikkan ke botol ya rasanya masih sama dengan ketika ngisi. Pakai apa itu? Pakai PTT. Sorry, Prima X. Iya Prima XP ya. Baik. Masih banyak yang keluar. Kan penulis ngisinya sampai tanda full di meteran olinya. Tak keluar kan ya sak literan kok kalau nggak salah. Masih banyak. Cuma fuel dilution tok. Tapi umur oli beda jauh. Mesran B40 dan minyak goreng yang kalau di di Honda Beat atau Next 2 penulis berani pakai lebih dari 6.000 km. Mungkin sekarang sudah mendekati 7.000 ya. Penulis nggak cek. Durung tak ganti loh sekarang. Berapa wis? Udah lama banget kan penulis ganti itu. Tahun kemarin. Awal tahun kayaknya. Lupa. Itu 6.000 penulis berani. Di motor ini mungkin 1.500 beraninya itu penulis sudah merasa terlalu memaksakan. Memang sih karena campuran minyak goreng, gesekan di piston itu masih nggak kedengar ya. Di 1.000 km masih nggak kedengar. Tapi kelidikannya kalau nggak betah. Karena olinya sudah kena campuran sama bensin. Ya tentu gaya berkendara juga mempengaruhi. Pengaruhnya ya mungkin cukup ekstrim ya. Contohnya lah ya, penulis ini pakai oli apa ya, lupa ya, mungkin PTT ya. Waktu penulis pakai PTT kalem-kalem ya, halus terus orang mesinnya, besoknya halus. Begitu pakai get-getan langsung kasar, besoknya sudah makin kasar, besoknya makin kasar lagi. Oli itu terutama kalau sekarang ya nggak tahannya di RPM tinggi. Kalau pemakaian RPM rendah ya kayaknya hampir sama ya. Sekarang ini kalau misalnya di macet-macetan pasti banyak berhentinya. Jadi kalau soal berhenti jalan RPM rendah itu nggak ada bedanya. Nah, yang besar bedanya itu adalah di RPM tinggi. Ini yang dari pengalaman coba banyak oli ya, itu terasa paling cepat rusak oli itu kalau sering dipakai top speed, RPM tinggi. Ya karena memang kemampuan bahan olinya sendiri itu sangat diuji oleh RPM tinggi. Ingat ya, bahan olinya, penulis nggak bilang aditifnya. Karena aditif itu ikut-ikut sama bahan oli. Jarang ada cerita aditif rusak kecuali ya itu yang hubungannya dengan polimer itu. Aditif yang penulis maksud adalah yang anti aus itu loh ya. Yang kalau habis digeber jadi mesinnya jadi halus. Kalau dibiarkan idle mesin jadi halus. Aditif yang seperti itu awet itu
mau dipakai kencang mau dipakai pelan ya tetap kerja terus. Cuma ya begitu oli kemampuannya berkurang, aditifnya jadi lebih sering kepake, maka aditifnya bakal lebih cepat habis. Kalau sudah habis, yang terjadi adalah nggak ada lagi perlindungan dari aditif itu. Oh ya, penulis nyebut ganti oli pakai kilometer itu bodoh. Terus apa dong caranya? Bagaimana dong kita ganti oli? Untuk menentukan gimana sih, kapan sih ganti oli itu perlu dilakukan? Jadi kita itu harus apa ya? Harus sensitif ya. Penulis sering bilang feeling gitu ya. Mungkin ada yang ngomong harus pakai anu dong, yang anu ya, yang ilmiah dong, pakai uji oli. Tapi sopo sing kuat gitu loh. Karena kalau pakai uji oli, kita ganti oli itu berdasarkan rekomendasinya labnya. Jadi kita kirim terus sampling oli ke lembaga penguji olinya tiap berkala ya. Kalau motor ganti olinya tiap 2000 km harusnya ya 100 atau 200 km samplingnya, periode samplingnya. Kalau setiap 100 ya berarti 20 kali. Kalau tiap 200 ya 10 kali kasarane lah kayak gitu. Biayanya berapa? Sekali uji antara 200 sampai 400 tergantung apa saja yang perlu diuji. Lihat orang-orang uji oli yang basic, yang minimal. Itu adalah uji unsurnya. Nggak ada fuel dilution, nggak ada tes kandungan lain. Padahal itu penting ya. Harusnya ada fuel dilution. Ya wes anggap aja 200.000. 200.000 kali ya yang 10 kali lah, yang tiap 200 km. Wes 2 juta itu. Mahal ya. Kalau ada orang yang ngomong uji oli itu murah, bullshit itu ya. Bullshit itu. Itu pun kalau dengan asumsi olinya 200 km sudah rusak. Kalau belum rusak ya harus diteruskan toh ya. Kalau sampai akhirnya nanti 4.000, ya total biaya jadi 4 juta. Kalau sampai 6.000, 6 juta. Kalau sampai 10.000 ya 10 juta. 2 kali uji oli bisa beli motor ya. Mantap. Ya penulis makanya itu pakai feeling. Feelingnya apa? Kita harus bisa membandingkan antara kasarnya suara mesin yang baru ganti oli dan yang enggak. Kasar itu ada karakternya sendiri-sendiri. Ada yang sumbernya dari gerakan piston, ada yang sumbernya dari kemelotakannya bearing, ada sumbernya dari apa ya, valve gitu ya, yang bunyi trik-trik gitu ya. Itu harus kita perhatikan cirinya antara waktu setelah ganti oli dan ketika sudah mendekati waktunya ganti oli. Dari sisi warna, ya gampangannya sudah coklat, itu warning, itu harus ganti oli. Tapi tentu warna aja nggak bisa kan, karena ada oli yang daya pelarutannya jelek. Jadi oli mau dipakai kapanpun tetap bening. Tetap bening tapi kemampuan olinya sudah rusak. Jadi misalnya olinya sudah sangat encer tapi sih bening gitu ya. Ada itu, ada. Penulis ngalami juga waktu pakai Amsoil. 1000 km, wah bening ya, bening. Tapi ya kemampuannya wis jatuh ya. Makanya kita harus pakai kombinasi banyak. Suara kasarnya itu harus diperhatikan. Akselerasi juga kita harus peka ya, akselerasi motor. Ya repot kalau motornya tiap hari ganti-ganti ya.
punya motor 4 digilir ya gak bisa tahu lah, harus tetap pakai motor itu aja. Dari sisi performa akselerasi ini enak enggak, engine brake masih licin apa enggak, apakah habis dilepas gas langsung gitu ya, jadi langsung kayak kerem gitu mesinnya. Jadi habis ini dilepas RPM-nya nggak kayak motor ini kan, kalau yang ini kan dilepas masih gitu. Nah kalau olinya jelek dilepas gas ini langsung RPM tuh nyok itu ya, itu berarti olinya wis jelek banget. Ini penulis alami waktu pakai Adnoc sama PTT. Dilepas gas langsung nyek gitu ya. RPM-nya langsung turun. Dalam keadaan gini loh. Kalau ini kan masih melontrong gitu ya. Waktu pakai Adnoc sama PTT akhir-akhir ganti oli langsung nyek gitu langsung. Apalagi enaknya ganti gigi itu juga bisa. Ya wes gitu aja lah ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.